Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dari kelompok B, Litik, mau membahas tentang peran dan tanggung jawab Humas pemerintah dalam sosialisasi PSBB di Jakarta. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aldo Konsomulan Ardian. Nama saya Wamis Putra. Nama saya Davin Umara Laksono. Nama saya Sharon. Oke, selamat menyimak. Sebelum itu kita diawali dengan pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudara Waya. Dipersilakan. Ya, pada pendahuluan ini berisi mengenai fenomena yang sedang berlangsung, yaitu merebaknya pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Mulai dari pekerjaan, kegiatan belajar, dan lainnya menjadi rumit. Penularan virus corona tersebut terbilang sangat cepat, seperti hanya dengan bersentuhan saja kita sudah dapat tertular, dan cara menanganinya yaitu dengan cara physical distancing. Lalu berbagai upaya sudah dilakukan seperti meliburkan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan lainnya ternyata tidak cukup ampuh untuk menerapkan social distancing ini. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli, seperti menyepelekan, lalu masih saja berkumpul, dan ada pula yang menentang demi mencari nafkah. Lalu PSBB di Jakarta itu sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka dari itu masyarakat perlu membatasi kegiatan mereka dan lebih mengutamakan berdiam saja di rumah. Dan salah satu bentuk tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan jaga jarak fisik dan selalu menggunakan masker kain jika hendak keluar rumah. Sekian dari pendahuluan. Lanjut dari gagasan. Silakan, Saudari Ellen. Jadi yang pertama, solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah itu karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti perusahaan yang masih buka, itu perusahaannya ditutup sementara sampai tanggal 22 Mei, info terbarunya. Ada pula pelanggaran individual seperti boncengan atau masih keluyuran tanpa tujuan yang jelas, dikenakan denda sebanyak 100 juta dan ditindak pidana. Oke, terima kasih. Lanjut, Saudara David. Solusi lain yang dapat diberikan yaitu sanksi berupa penyitaan kendaraan bagi pelanggar. Pelanggarnya di sini yaitu pengendara yang belum menaati peraturan PSBB. Contohnya, kendaraan roda 4 yang masih melewati kapasitas penumpang dan tidak memakai masker juga. Kedua, kendaraan roda 2 yang masih berboncengan namun alamatnya tidak sama. Tujuan dari penyitaan kendaraan ini untuk membuat masyarakat yang melanggar itu jerak dan pelajaran juga masyarakat yang lainnya agar tidak berkeluar rumah dan melanggar peraturan PSBB. Yang kedua, kita memberi jaminan berupa kebutuhan sosial dan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena penyebab utama masyarakat masih keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Dengan itu, kita harus mendorong pemerintah untuk memberi dana untuk mengisi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Dengan itu, masyarakat tidak keluar rumah lagi dan kita dapat membantu upaya pemerintah dalam pemutusan rantai virus ini. Terima kasih. Oke. Lanjut. Seberapa jauh kondisi tersebut dapat diperbaiki? Yang kita ketahui sekarang, kondisi dari PSBB itu sangat belum efektif. Banyak sekali yang mengevaluasi PSBB yang di Jakarta. Dan bagaimana kita dapat memperbaikinya? Yang pertama, kebijakan dari pemerintah menurut pengamatan dari kelompok kami itu kurang tegas, memberikan sanksi, dan masih banyak yang lengah. Dan yang kedua, kita kembali yang tadi yang kedua itu kan ada memberikan jaminan sosial dan kebutuhan ekonomi. Jadi yang kesalahan di DKI Jakarta itu masih banyak kesalahan pendataan yang mendapatkan bantuan dana sosial. Sehingga yang rakyat-rakyat yang kurang mampu itu tidak mendapatkan kebutuhannya. Banyak sekali yang terjadi di DKI Jakarta. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga itu kondisi yang dapat kita perbaiki itu dari kondisi ini itu menyita kendaraan yang tadi yang disebutkan oleh Davin itu sangat betul sekali karena kita ketahui sendiri bahwa apabila
masyarakat sudah tidak memiliki, maksudnya disita kendaraannya yang bandel gitu, sangat kemungkinan kecil sekali untuk keluar dari rumah. Oke. Lanjut. Pihak mana saja yang dapat membantu gagasan atau ide kami? Pertama, pihak masyarakat harus saling bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Kemudian harus bisa membantu kebijakan pemerintah. Lalu juga aparat harus berperan untuk menertibkan gagasan dan solusi yang kami berikan itu. Berupa penyitaan kendaraan. Terima kasih. Lanjut. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah agar terwujudnya gagasan yang ingin kami wujudkan. Sebagai hubungan masyarakat, sebagai humas, tentu tidak lain kita pasti melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang rutin kepada masyarakat untuk mendapatkan atensinya. Karena kepedulian masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan program PSBB ini menjadi lebih efektif. Ketika sudah mendapat atensi mereka, kita baru deh membuat surat perhubungan kepada pemerintah atau polisi terlebih dahulu. Jika disetujui, maka kita akan melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik. Oke, terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil, PSBB yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta itu belum efektif karena masih banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang sangat tidak ditolerir oleh masyarakatnya. Kemudian bagaimana kita bagian humas dalam menyelesaikan ini, kita mensosialisasikan bagaimana kita harus diam di rumah saja untuk memutus penyebaran rantai COVID yang ada di Indonesia, terutama yang di Jakarta. Kemudian COVID ini sebenarnya bisa kita hadapi berawal dari kita sendiri, dan kita saling bekerja sama dalam pemerintah untuk mendorong dan melawan COVID ini agar tidak ada pandemik yang terjadi dalam sekarang. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum.